Shalom saudara, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa syafaat terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan segenap ucapan syukur kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri, hari di mana kami dapat beribadah kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia, berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Berkati para pemimpin negara kami, presiden dan wakil presiden kami, semua jajaran yang ada, biar negara ini, Tuhan, selalu ada dalam lindungan-Mu, selalu ada dalam pengawasan-Mu ya Tuhan, dan biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, pemimpin rohani kami, untuk Bapak rohani kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan limpahi dengan berkat-Mu, hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai Paniko, Ibu Hermin, keluarga besarnya, dan juga keempat wakil gembala dan keluarga besar mereka. Kami berdoa untuk karayon kami, Bapak Pendeta Kiki Haryadi dan keluarganya. Tuhan berkati berlimpah dengan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu. Juga untuk para gembala, cabang dan ranting, para kadep di Rayon 1D, Tuhan berkati, berikan kesatuan hati, berikan unity yang luar biasa, supaya bersama-sama Rayon 1D dimenangkan bagi kemuliaan Kristus, bersinar bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami di GBI Raden Inten II, untuk Bapak Pendeta Moses Kristianto dan juga Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Sudande. Tuhan berikan kesatuan hati kepada pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, biar melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan dan setiap kami jemaat Tuhan diberkati. Berkati keluarga mereka dan berkati setiap pengerja yang terhisap dalam pelayanan di GBI Raden Inten II. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Berkati jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan ibadah online ini di rumah mereka masing-masing. Berkati setiap keluarga demi keluarga, Tuhan urapi dan berkati ladang mereka, makan minum mereka, Tuhan senantiasa cukupkan dalam masa pandemi ini Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan mereka. Kami akan membawa persembahan kami di akhir ibadah ini. Biarlah kami mau memberi dengan sukacita, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya.
Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di rumah-rumah saudara. Pada hari ini, biarlah kita bersama-sama menghadap Tuhan kita. Saya percaya, dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada beserta dengan saudara dan saya. Pagi hari ini, dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan menyertai setiap kita. Sebab Immanuel, Allah ada beserta dengan saudara dan saya. Apapun keadaan saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, mari Bapak Ibu bersehati di dalam doa. Percayalah dan jangan menyerah. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya selalu ada bagi setiap kita. Kasih-Nya yang sudah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersehati, kita sama-sama angkat suara kita kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa roh, mari kita sama-sama berdoa. Hiralamayasi, kiralamatako, Karama, haleluya, haleluya, kiralah mata karama, kami datang kepadamu, ya Bapakku, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja. Bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, mungkin ada di antara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, ataupun kami mengalami persoalan-persoalan yang lain. Kami percaya ya Tuhan, pada waktu kami berseru di dalam nama Yesus,
pada waktu kami mengangkat tangan kami, maka Tuhan yang akan turun tangan dalam hidup kami. Sebab hanya di dalam Engkau ya Tuhan ada jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di dalam Engkau ya Tuhan, maka setiap persoalan kami pasti ada jalan keluarnya. Di dalam Engkau ya Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Bahkan di dalam Engkau ya Tuhan, setiap kebutuhan kami dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu sekalian. Mari angkat tanganmu dan berserah kepada Dia. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi berserah kepada Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan saudara dan saya. Kami datang Tuhan, kami mengetuk pintu hati-Mu ya Bapa. Curahkanlah belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Kuatkan setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, yang menguasai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami minta kasih-Mu yang sempurna ya Bapa, membalut setiap kami, memeluk setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kirala barala barala baraleas, kirala barala baraleas, shandarala barala barala. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku. Layakkan kami ya Bapa untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari katakan kepada Dia, kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Engkau pulihkan setiap kami ya Tuhan. Layakkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Aba ya Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku.
Jesus, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami dan kekuatan kami. Mari bersama-sama katakan, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Yes. Oh my soul, bless Him. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh bless the Lord, oh my soul, bless Him. Yes, Worship His holy name. sing like never before. Like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari bertepuk tangan di atas kepala dan katakan, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Woo! Worship His holy name. Sing like never before. Like never before. Oh my soul, I worship your holy Katakan, I name. worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Haleluya. Engkau dahsyat, Kau ajaib. Katakan haleluya. Bersorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kuasanya dicurahkan bagi setiap kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari bangkit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bangkit dan nyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan Yesus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit. Tuhan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan Yesus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah. Dialah Raja. Dialah. Dialah Katakan Tuhan. Tuhan. Dialah. Dialah Raja. Raja. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah pagi hari ini dimanapun kami berada, Roh-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami, memperbaharui kami, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Senang sekali pada kesempatan minggu ini
kita bisa bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan secara online di rumah-rumah. Saya percaya kita merasakan hadirat dan jamahan kuasa Roh Kudus yang dahsyat, yang memulihkan, menyembuhkan, memberikan semangat dan kekuatan yang baru bagi kita semua. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Moses Kristianto yang pada hari ini telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema. Perlukah kita dibaptis Roh Kudus? Saya ulangi, tema kita hari ini adalah perlukah kita dibaptis Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu depan kita akan memperingati turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, di mana 120 orang murid mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka dibaptis Roh Kudus di kamar loteng atas. Mereka berbahasa roh, Petrus berkhotbah, dan pada hari itu 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta bukan hanya sebagai bukti penggenapan janji Bapa. Tentu kita masih ingat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 firman Tuhan berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Luar biasa. Bagian yang lain dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima mengatakan demikian. Pada suatu hari ketika Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Kamu telah mendengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta juga adalah bukti bagaimana mereka yang dibaptis dengan Roh Kudus menjadi sangat efektif dalam menyelesaikan amanat agung. Kita bisa membaca itu di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Rasul Petrus satu kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian dikatakan juga dalam firman Tuhan, tiap-tiap hari Tuhan menambah mereka, jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 dan ayat 47. Bukankah ini luar biasa? Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, untuk menjawab pertanyaan, perlukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari kita pelajari bersama kedua hal berikut ini. Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang terpisah dari kelahiran baru. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang terpisah dari kelahiran baru. Tidak sedikit orang percaya yang mempertanyakan, "Pak Pendeta, saya kan sudah menerima Roh Kudus pada saat saya lahir baru. Apakah saya perlu dibaptis Roh Kudus?" Ini merupakan pertanyaan dari tidak sedikit orang percaya. Mari kita akan melihat di dalam Alkitab ayat-ayat untuk membuka paradigma kita, untuk membuka pemahaman kita akan hal ini. Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan. Bapak Ibu yang membawa Alkitab di rumah-rumah, di tempat di mana Bapak Ibu berada hari ini, mari buka bersama dengan saya Yohanes pasal 20 ayat 21 dan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus."
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kata mengembusi di dalam ayat yang ke-22 ini, ya, itu mirip dengan ayat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 di dalam Septuaginta. Kata yang sama digunakan di situ. Ketika Allah menciptakan manusia dan mengembusi mereka dengan nafas kehidupan. Sehingga tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan itu menjadi manusia, menjadi hidup. Dan di dalam Septuaginta, kata yang sama, mengembusi, juga digunakan di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-9. Ketika Nabi Yehezkiel disuruh oleh Tuhan untuk bernubuat, supaya tulang-tulang kering dibangkitkan, dan menubuatkan nafas kehidupan, berhembus masuk kepada mereka, sehingga mereka menjadi pasukan yang kuat, pasukan yang hidup. Ini luar biasa. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 22, ketika Yesus mengembusi murid-murid dan berkata, "Terimalah Roh Kudus," maka pada saat itulah murid-murid pertama kalinya menerima Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan mereka. Ini adalah momen kelahiran baru daripada murid-murid Yesus. Mungkin sebagian bertanya, kok baru saat itu lahir baru, Pak Pendeta? Bukankah selama ini mereka telah membuat mujizat? Mereka telah melayani dan kesembuhan terjadi? Yes, kalau kita melihat di dalam Alkitab, dikatakan bahwa ketika Roh Kudus menjanjikan penghibur, Tuhan Yesus berkata bahwa selama ini Ia tinggal atau Ia menyertai kamu. He lives with you. Dia menyertai kamu. Jadi Roh Kudus menyertai murid-murid. Tidak heran pelayanan murid-murid disertai dengan kuasa pada waktu itu. Tetapi Yesus berkata, Dia yang menyertai kamu, yaitu Roh Kudus, akan tinggal di dalam kamu. Wow, ini luar biasa. Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus bukan hanya menyertai murid-murid, tetapi tinggal di dalam kehidupan murid-murid. Waktu kita membaca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ketika Yesus mengatakan tentang air kehidupan, apa yang Yesus katakan? Di dalam ayat 39 dikatakan bahwa Roh Kudus itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi selama Yesus belum dimuliakan, Roh Kudus hanya menyertai murid-murid tetapi tidak tinggal di dalam kehidupan murid-murid. Nah, apa maksudnya Yesus dimuliakan? Kalau kita melihat Yohanes pasal 12, ayat 23, ayat 32, dan ayat 33, kita akan mendapati di sana yang dimaksud dengan Yesus dimuliakan adalah ketika Yesus mengalami kematian di atas kayu salib. So, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, masa sebelum Yesus mati dan bangkit, Roh Kudus hanya menyertai, lives with, tinggal bersama-sama dengan murid-murid, menyertai murid-murid. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib dan Dia bangkit, maka itulah momen dikatakan Roh Kudus diberikan tinggal, berdiam di dalam murid-murid. Dan itulah yang terjadi ketika Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 sampai 22, murid-murid Yesus telah menerima Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup mereka, di dalam diri mereka. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Sebab Yesus tetap berkata kepada mereka, sebagaimana kita baca tadi, mereka harus tinggal di Yerusalem sambil menantikan janji Bapa, dan janji itu digenapi ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita melihat dari pengalaman murid-murid Yesus bahwa proses kelahiran baru dan proses dibaptis Roh Kudus adalah dua momen yang terpisah. Dan ini bisa kita alami. Semua orang percaya
yang telah dikuduskan hatinya, telah bertobat, telah lahir baru, dia bisa menerima Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Mari kita melihat sekarang di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17 saya akan bacakan, ikuti dan simak baik-baik. Firman Tuhan berkata begini, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, di Samaria, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Wow, luar biasa. Dari peristiwa ini kita bisa melihat pentingnya baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu. Para rasul di Yerusalem, mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Ini luar biasa. Kita tidak membeda-bedakan derajat atau tingkatan para rasul. Tetapi kalau kita berbicara Petrus dan Yohanes, wow, ini merupakan 2 dari 3 murid inti Tuhan Yesus. Dan dikatakan Petrus dan Yohanes diutus oleh para rasul untuk pergi ke Samaria. Karena mereka mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Dahsyat. Ketika mereka tiba di situ, Petrus dan Yohanes berdoa. Dan satu yang menjadi pokok utama doa mereka adalah supaya orang-orang di Samaria mereka dibaptis Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Karena selama ini mereka hanya baru dibaptis air di dalam nama Yesus. Jadi orang-orang percaya di Samaria sekalipun sudah lahir baru, mereka belum dibaptis Roh Kudus. Itulah sebabnya Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas mereka dan mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua kita akan melihat untuk menjawab pertanyaan perlukah kita dibaptis Roh Kudus? Yang kedua, baptisan Roh Kudus memiliki dampak dan manfaat yang berbeda dari kelahiran baru. Saya ulangi, yang kedua, baptisan Roh Kudus memiliki dampak dan manfaat yang berbeda dari kelahiran baru. Pada saat kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 17 berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, kata Yesus, sebab Ia menyertai kamu. Ini yang tadi kita bahas. Because He lives with you. Dan akan diam di dalam kamu. And He will live in you. Dia akan tinggal berdiam di dalam kamu. Roma pasal 8 ayat 12. Dan jika oleh Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Kalau kita perhatikan dari 2 ayat ini Bapak Ibu, kita dengan jelas melihat bagaimana firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Nah, itulah sebabnya 1 Korintus pasal 6 ayat 19, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah peran Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, kalau kita melihat Roh Kudus berdiam dalam kehidupan orang percaya untuk mengerjakan karya pengudusan, ya, mengerjakan karya pengudusan, sanctification. Titus pasal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. So, kalau kita melihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, proses kelahiran baru selalu diiringi dengan pembaharuan, penyucian, pengudusan dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus berdiam dalam kehidupan orang percaya untuk mengerjakan karya pengudusan, sanctification. Kita mampu hidup kudus karena Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian apa karya Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita? Selain mengerjakan karya pengudusan adalah juga memeteraikan keselamatan, Bapak Ibu. Jadi ketika orang lahir baru, ketika orang percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan, mereka dimeteraikan. Dan meterai keselamatan itu adalah Roh Kudus yang diberikan berdiam dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Berarti Roh Kudus diberikan kepada kita di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah Ia sediakan bagi kita. Tentunya hidup yang kekal. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 30 juga mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dahsyat Bapak Ibu. Roh Kudus memeteraikan kita. Itulah sebabnya Dia tinggal berdiam di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian apalagi karya Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan kita, yaitu menjadi penolong bagi orang percaya. Kita bisa melihat dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Wah, ini luar biasa. Supaya apa? Menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus penolong kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, di dalam menjalani iman kekristenan kita, di dalam menjalani perjuangan iman kita. Roh Kudus penolong kita. Wow, ini luar biasa. Dia bukan hanya menjadi penolong, tetapi juga penghibur. Karena Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus kepada Bapa dalam namaku. Wow, dahsyat. Roh Kudus penghibur kita. Penghibur di sini adalah comforter. Bukan entertainer, bukan lain Bapak Ibu. Ya. Tetapi comforter, dialah yang membuat kita merasa nyaman.
di tengah segala kesulitan hidup, di tengah segala proses dalam kehidupan, di tengah pergumulan yang Bapak Ibu alami, di tengah situasi dan kondisi dunia yang tidak menentu, Roh Kudus menjadi comforter kita yang membuat kita bisa diam dengan aman di dalam naungan Allah karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Ini dahsyat. Dan penghibur itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan dikatakan juga mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Itulah sebabnya kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita mendengarkan khotbah, kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, dan pada saat satu situasi tertentu, Roh Kudus mengingatkan kita kembali. Firman yang kita dengar, firman yang kita baca, Alkitab yang kita pelajari dalam situasi tertentu dalam kehidupan kita, Roh Kudus kembali mengingatkan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, mendidik kita, mengajar kita, bahkan menegur kita melalui kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, karena Dia jugalah Roh kebenaran itu yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan Dia memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Ini adalah peran Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita. Itu dampaknya, itu manfaatnya. Tetapi ketika kita dibaptis Roh Kudus, ini manfaatnya lain lagi, dampaknya beda lagi. Kenapa? Sebab pada saat kita dibaptis Roh Kudus, kita menerima kuasa dan otoritas yang mengaktifkan kita untuk menyelesaikan amanat agung, Bapak Ibu. Wow, dahsyat. Amanat agung itu bukan hanya untuk ke-12 murid Yesus, tetapi amanat agung itu untuk kita semua murid-muridnya, untuk kita semua orang percaya, untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Ada amanat untuk penginjilan, ada amanat untuk memuridkan. Dan untuk menyelesaikan itu, kita perlu dibaptis Roh Kudus. Ini dahsyat. Kita akan melihat dari firman Tuhan. Ketika murid-murid dan jemaat mula-mula dibaptis Roh Kudus, mereka menerima kuasa, otoritas yang mengaktifkan mereka untuk menyelesaikan amanat agung. Kisah Rasul 4 ayat 31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dahsyat, luar biasa. Murid-murid, jemaat, mereka berdoa, kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus, dan dampaknya adalah mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Inilah juga yang saya alami dalam kehidupan. Dulu saya seorang penakut, saya seorang pendiam, saya seorang yang tidak banyak berbicara. Tetapi ketika saya dibaptis Roh Kudus, ketika saya mengalami baptisan Roh Kudus, saya dipenuhi dengan kuasa, dengan otoritas. Itulah yang mengubahkan kehidupan saya. Saya tidak takut lagi untuk bersaksi. Saya tidak takut lagi memberitakan Injil. Saya tidak takut lagi menyampaikan kebenaran firman, karena saya tahu ada Roh Kudus yang memberikan kuasa dan otoritas itu dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bukankah semua kita harus menjadi saksi memberitakan Injil? Oh, mungkin selama ini engkau takut, engkau ragu, engkau berkata, saya sini siapa, Pak? Saya nggak bisa menginjil. Saya susah untuk berkata-kata. Itulah sebabnya kita perlu dibaptis Roh Kudus. Karena waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita menerima kuasa dan otoritas yang mengaktifkan kita, membuat kita memberitakan Injil dengan berani, Bapak Ibu. Luar biasa. Saya percaya setelah ini, kita akan melihat ada begitu banyak orang-orang percaya, termasuk Bapak Ibu. Engkau yang dipenuhi Roh Kudus, engkau yang dibaptis Roh Kudus, engkau akan memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya, haleluya.
Kisah Rasul 5 ayat 12 berkata begini, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. So, waktu rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, maka kuasa dan otoritas itu diaktifkan dalam kehidupan mereka. Mereka mengaktifkan itu, dan apa yang terjadi, kita melihat bahwa pemberitaan Injil, kesaksian mereka disertai oleh Tuhan Yesus dengan tanda heran dan mujizat. Bukan sedikit, tetapi firman Tuhan katakan banyak tanda dan mujizat. Bukan diam-diam, bukan sembunyi-sembunyi, tetapi Alkitab berkata di antara orang banyak. Dan itu adalah karena mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Wow, ini luar biasa. Ini dahsyat. Waktu kita dibaptis Roh Kudus, kita akan menerima otoritas dan kuasa, urapan dari tempat yang maha tinggi, yang mengaktifkan kita, saudara dan saya, untuk menyelesaikan amanat agung. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbahasa roh adalah tanda awal dan tanda yang kelihatan seseorang dibaptis Roh Kudus. Jadi pada saat orang ditumpangi tangan, waktu orang didoakan untuk menerima baptisan Roh Kudus, tanda awal, tanda yang terlihat kalau mereka sudah dibaptis Roh Kudus adalah mereka berbahasa roh. Dan itu yang kita lihat di dalam banyak peristiwa di Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 10, Kisah Rasul pasal 19. Ketika ditumpangi tangan penuh Roh Kudus, ketika didoakan dibaptis Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Jadi kalau ada yang berkata, "Pak, saya sudah didoakan, tetapi saya belum dibaptis Roh Kudus. Tetapi saya belum berbahasa roh." Maaf, saya sudah didoakan, tapi saya belum berbahasa roh waktu didoakan. Berarti kita belum dibaptis Roh Kudus kalau begitu. Kalau ada yang berkata, "Saya sudah didoakan untuk terima baptisan Roh Kudus, tetapi belum berbahasa roh pada saat itu," berarti belum dibaptis Roh Kudus. Lain kalau misalnya waktu Anda didoakan, Anda dibaptis Roh Kudus, Anda berbahasa roh. Terus kemudian dalam perjalanan, karena Anda terpapar dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan doktrin kita, kemudian membuat Anda ragu, Anda malu, Anda segan, Anda sungkan berbahasa roh, sehingga Anda tidak lagi berbahasa roh, itu lain. Ya, tetapi tanda awal setiap orang yang dibaptis Roh Kudus adalah mereka berbahasa roh. Dan berbahasa roh itu, kita berarti membangun diri kita sendiri, membangun keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan hanya berbahasa roh ketika Anda dilahirkan baru dan kemudian dibaptis Roh Kudus saja. Jangan berhenti sampai di situ. Tetapi setiap hari, ayo kita lebih sering, lebih banyak lagi berbahasa roh. Karena waktu kita berbahasa roh, dikatakan kita membangun diri kita sendiri, membangun kerohanian kita, membangun manusia rohani kita, dan kita membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah kita mendengarkan dan belajar bersama-sama terkait dengan dua hal tadi. Yang pertama, bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang terpisah dari kelahiran baru. Dan yang kedua, baptisan Roh Kudus memiliki dampak dan manfaat yang berbeda dari kelahiran baru. Maka pertanyaannya sekarang, perlukah kita dibaptis Roh Kudus? Saya perlu. Anda bagaimana? Saya percaya kita semua perlu dibaptis Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Shanda barabaka shika paralabata karalaba shanda raba. Kurapakaya shika paralabata karalabaralabaralabaralaba. Mari dimanapun kau berada saat ini, di rumah-rumah, di tempat di mana kau beribadah, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Kuramasyanda rapata karalabaralaba. Engkau yang berkata, ya Tuhan, aku rindu dibaptis Roh Kudus. Aku rindu selalu mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupanku sehari-hari.
Kurabashandara batakara, mari angkat tanganmu. Dan saya mau berdoa, Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Dimanapun jemaatmu dan umatmu mengangkat tangan mereka, biarlah Engkau turun tangan mengurapi mereka. Penuhi mereka dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Aku berdoa saat ini ya Tuhan, mereka yang belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, mereka yang merindukan baptisan Roh Kudus, mereka yang rindu dipenuhi Roh Kudus saat ini juga, penuhi mereka dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, penuh Roh Kudus dan berbahasa roh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kita percaya firman yang sudah kita dengar tadi akan menguatkan iman kita. Sebelum kita terima doa berkat hari ini, mari bersama-sama kita perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong dan memberkati kita dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Kau biarkan